Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi Rinaya BSC Channel. Para sahabat, di hari ini saya terinspirasi harus menyampaikan sesuatu khususnya bagi para petani. Mudah-mudahan ini merupakan suatu motivasi sehingga kita menjadi petani yang luar biasa para sahabat. Marilah kita lihat daripada apa yang ada di muka bumi ini. Tentu kita belajar banyak dari air. Itu yang pertama para sahabat. Yang kedua, mulailah kita belajar dari batu. Yang ketiga, tentu jangan lupa kita belajar dari filosofi padi para sahabat. Yang keempat, kita belajar dari lalu lalangnya, lalu lintas di jalan raya. Ada ke selatan, ada ke utara, dan lain sebagainya. Dari empat ini mungkin sedikit saya bisa kupas sehingga menjadi motivasi kita bersama. Walaupun kita menjadi petani, penting motivasi para sahabat. Karena petani yang termotivasi adalah petani yang sangat luar biasa, bahkan akan mendapatkan ilmu-ilmu baru sehingga muncul inovasi-inovasi baru para sahabat. Kita selaku petani mulailah kita belajar dari bagaimana filosofi air itu sendiri. Air mengalir tenangnya. Entah sebesar apa kekuatan air itu, besar dan kecil, tetap dia bagaimana tenang. Begitu juga kita sebagai petani. Entah harga naik, harga turun, kita harus tenang para sahabat. Rawat tanaman itu sehingga tanaman itu pun akan memberi gaji. Terus para sahabat yang berikut, kenapa kita harus mengambil dari filosofi batu itu sendiri? Batu bagaimana kokohnya, dia betul-betul bertahan walaupun ada gempuran, badai, air yang besar sekalipun. Tapi dengan tegarnya batu, itulah kita menjadi petani. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketekunan, sehingga harga murah kita masih menanam vanili, masih merawat vanili. Di harga mahal adalah bonusnya ketika kita tegar seperti batu menjadi seorang petani para sahabat. Terus yang ketiga, kita terus belajar para sahabat. Filosofi daripada padi itu sendiri sangat luar biasa para sahabat. Dari hasil renungan Wayan Rinaya. Padi kalau berisi dia berat dan merunduk. Artinya di sini bukan dalam artian kita tidak harus berbicara banyak para sahabat. Bukan kalau menurut saya. Marilah kita bagikan hal-hal positif dari apa perjuangan berat kita sehingga menjadi suatu ilmu yang harus kita bagikan kepada regenerasi kita, khususnya bagi generasi pemuda tani dimanapun Anda berada. Indonesia harus mencetak banyak petani karena kita adalah negara agraris. Indonesia akan kuat ketika pemudanya mulai belajar menjadi petani para sahabat. Petani adalah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi negara ini. Dan petani adalah pekerjaan yang paling mulia para sahabat. Kita ibarat kita sebagai raja, walaupun kita menjadi raja ikan teri, itu lebih baik daripada kita menjadi anak buah ikan tongkol para sahabat. Karena kitalah raja-raja dari tanaman yang kita rawat seperti ini. Kita perlakukan baik sebagai pemimpin melayani masyarakatnya. Kita juga layani tanaman tumbuhan kita ini sehingga tumbuhan ini akan memberi gaji bagi kita karena kita butuh materi para sahabat. Nah, para sahabat yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita belajar dari mencari inspirasi lalu lalangnya lalu lintas di jalan para sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Di sana tujuan kita berbeda, tapi kita tidak akan mengharapkan suatu tabrakan ataupun kecelakaan para sahabat. Biarkan teman yang mau ke utara, biarkan teman yang mau ke selatan. Tapi ketika kita sudah menjalani rambu-rambu itu, tentu kita tidak akan ada bentrok. Maka kedamaian yang kita dapatkan. Itu juga petani. Biarkan orang lain berinovasi atas apa yang mereka lakukan. Jangan pernah membuli orang yang memang melakukan. Tapi mulailah belajar ikut melakukan sehingga kita menjadi petani-petani sukses para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada. Tentu di jalan raya kita tahu bersama. Ada petani besar, ada bos besar, ada sepeda motor dan sebagainya. Tetap tujuan mereka adalah bagaimana fokus pada tujuannya. Walaupun dia bawa mobil besar, juga dia mau ke tujuannya. Kita bawa sepeda motor pun mau ke tujuannya. Begitu juga agar teman-teman yang memiliki lahan sempit tidak berkecil hati. Ibarat kita bawa sepeda motor. Kalau kita, misalnya kalau saya dari Singaraja mau ke Jakarta, tentu juga
bahasa besar dan kecilnya, kita pun akan satu di dalam satu tujuan, yaitu mencapai tujuan itu sendiri. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, tentu di sini kita, di mata Tuhan kita tidak ada bedanya. Kita sama di mata Tuhan. Tuhan pun memberi rezeki sama setiap ciptaannya. Hanya terkadang kita pun belum melek dan mau melihat kelebihan kita masing-masing. Sehingga dari kelebihan itulah Tuhan akan memberikan donasi rezekinya kepada kita sebagai umat manusia, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya Wayan Rinaya Deswi terus akan berusaha memberikan sesuatu lewat media sosial dari inspirasi hidup saya. Tapi harapan saya, teman-teman juga bantu sebarkan, subscribe, like, dan komen apa yang menjadi inspirasi hidup saya, seorang petani dari Singaraja Bali. Semoga memberikan semangat singa bagi semua petani dimanapun Anda berada. Para sahabat dimanapun Anda berada, kita juga harus belajar banyak dari apa motivasi singa itu, para sahabat. Singa dia tidak pandang besar dan kecilnya mangsa yang akan diterkam, tapi dia fokus pada mangsanya. Walaupun gajah sebesar apapun, dia pasti akan serang, para sahabat. Tapi itu sebagai motivasi semangatnya singa. Tapi kita jangan tiru perilaku singa yang tidak pandang bulu untuk memaksa orang, karena kita adalah makhluk sosial yang paling sempurna, yaitu manusia. Cukup begitu dulu motivasi dari seorang petani paneli dari Singaraja Bali. Saya akhiri dengan Paramu Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat, kaya, luar biasa. Rahayu. Teman-teman juga kalau fokus yang di budidaya paneli berkat bantuan daripada Mas yang dari Tani Link, itu saya sendiri punya channel YouTube yang namanya Rinaya DSW Channel. Rinaya DSW Channel. Nah, nanti kita taruh sini, jangan lupa di subscribe juga ya. Terus juga ada Facebooknya Rinaya DSW juga. Oh siap. IG-nya juga, Instagramnya juga Rinaya DSW juga. Ya. Sosial medianya nanti juga kita taruh di sini. Tadi kembali ke pertanyaan Pak Wayan, itu bisa dari 0 mdpl sampai, kalau dari 0 sekali kan kena air laut ya. Oh iya, minimal 10 meter ya. Dari laut dan sampai mdpl 1200 pun bisa kita tanam. Masalah produktivitas tetap produktivitas, yang penting kebutuhannya memang dari segi kebutuhannya itu berbeda, Mas. Misalnya kalau MDPL tinggi, kita mungkin kalau misalnya karena hujan sering dan lain sebagainya, itu mungkin ada beberapa medianya itu. Kalau Pak Wayan sendiri kan tadi sudah Pak Wayan bilang bahwa menciptakan yang namanya produk media tanam paneli yang Pak Wayan kasih nama yaitu Pancamedia. Nah itu mungkin dari komposisinya kita beda, karena perlakuan di tempat dingin dengan di tempat itu kan berbeda. Disesuaikan makanya kalau teman-teman nanti pengen media tanam paneli dari Pak Wayan, itu harus dikasih tahu dulu Pak Wayan tempat nanamnya di mana ya, MDPL-nya di mana ya. Pesan dulu baru Pak Wayan buat, itulah petani. Disesuaikan. Iya, disesuaikan karena di produk Pak Wayan itu harus menyesuaikan dengan tempat, bukan menyesuaikan dengan produk Pak Wayan. Kita produknya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di MDPL itu ya. Siap. Nah, ini sekarang Pak Wayan kita diajari cara perawatan setelah tadi nanam ya. Sebenarnya teman-teman apa namanya warga Tani Link TV itu gampang sekali nanam paneli. Teman-teman kalau sudah tadi misalnya kalau kita budidaya paneli gampang sekali, kita sudah nanam tadi kan, tunggu beberapa bulan kan sudah keluar tunas. Nah ini tanaman sudah berusia, memasuki usia 2 tahun kan. Nah perlu kita perhatikan, ini sulur ini harus kita betul perbaiki, jangan sampai dia yang di sini sampai ke sana kan. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Nah selain dari pengaturan sulur, kita harus bersihkan juga akar-akar udara ini ya, yang kayak tadi juga ya. Nah, ini juga dibersihkan. Oh ya Pak Wayan, tadi dari kita tanam sampai itu bisa produksi sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ini udah mau akan produksi ini ya. Nah, keluar bunga ini ya. Kalau yang sulur dari sini, ini kita bawa ke sini Mas. Bawa ke sini ya. Bawa ke sana kan. Nah itu. Oh, gitu. Ini kayak yang begini ini kita kembalikan nanti. Oh. Nah, jangan sampai dia yang di sini ke sana gitu. Oh iya iya. Dia harus menggelantung dia ya. Jadi warga Tani Link TV sulurnya nggak boleh ke sulur tetangga ya Pak ya? Boleh beberapa untuk sulur gawang namanya ya. Oh boleh beberapa, tapi jangan kebanyakan. Oh ya. Siap. Nah siap. Ini kan perlu dibersihin lagi ya. Nah teman-teman
dalam budidaya vanili itu penting yang namanya pemotongan pucuk ya. Pemotongan pucuk, kenapa penting? Karena pemotongan pucuk ini ketika umur tanaman kita sudah memasuki usia 2 tahun, itu akan berpotensi merangsang untuk mengeluarkan dandan bunganya. Kalau tidak dipotong, nanti dia tidak mau mengeluarkan bunga. Oh, itu ya. Umur berapa, Pak? Umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun kita potong pucuknya. Ya. Karena di proses 2 tahun kita misalnya kalau di MDPL seperti ini di 400 MDPL ya. Siap. Itu kita adakan pemangkasan di bulan 4 atau bulan 5 ya. Dari bulan 3 sudah kita bisa pangkas ini. Itu wajib di bulan wajib karena kalau biarin sudurnya begini terus tidak mau keluar bunga. Dan harus di bulan dari bulan 3 sampai bulan 6. Itu harus ya. Contohnya kita potong gini aja. Ini nanti ini tanaman kan dia stres dia. Ini berarti harus dipotong ya, Pak? Ya, potong pucuk untuk mengeluarkan. Kalau stres dia diapakan, Pak? Iya kayak gini, harus digelantungan gini. Nah, gelantungan ini kan nanti agak tersendat ya nutrisinya di sini kan. Ya. Sehingga ini potensi penuaan sulur sehingga akan mau mengeluarkan bunga. Oh. Itu aja. Jadi sulurnya memang harus disetreskan terus biar apa Iya, penuaan ya? Ya, penuaan batang sehingga akan mengeluarkan bunga bukan tunas lagi ya. Nah, terus ada juga Pak yang tambahkan, kita perlakukan tanaman vanili ini medianya hati-hati karena kalau ini nanti tercemar bisa busuk batang, kita makanya pakai pemupukan yang berimbang ya. Kita pakai pupuk organik ya. Selama ini kita pakai ada guano, Pak yang juga kadang buat juga pupuk baru kan. Itu bisa kita tambahi setiap 6 bulan sekali, Mas. Jadi kalau rekomendasinya Pak Wayan untuk warga Tani Ling TV sebisa mungkin harus organik ya. Organik ya. Karena memang itu bagus untuk pertumbuhan vanili. Satu selain dari pertumbuhan vanili juga kita untuk ketahanan daripada umur vanili. Kalau kita pakai misalnya beberapa. Kalau pakai kimia gitu nanti gimana, Pak? Biasanya sih bagus juga di awal, tapi kadang-kadang kan nanti terus ketergantungan kita. Siap. Ya. Kenapa nggak pakai yang murah ya hitungannya? Murah kan dalam proses berbudidaya. Ketika kita petani dapat untung yang banyak, tentu kita harus tekan HPP, harga pokok produksi itu yang akan bisa kita meningkatkan untung daripada kita dengan cara organik kita dari alam untuk alam. Betul. Kan ingat itu warga Tani ya, dari alam untuk alam. Siap. Tapi jangan teman-teman lupa bahwa tanam vanili itu adalah komoditi yang paling gampang teman-teman dan menjanjikan ya, menjanjikan. Satu sisi kita tidak harus olah lahan terus setiap paling kita rumputnya yang masih kecil dicabutin, pembersihan tapi jangan yang sudah besar baru dicabut, nanti akarnya vanili ini terganggu. Jangan gitu. Kecil sudah dicabut biar nutrisi. Jangan sampai dia besar. Kalau dicabut nanti akarnya vanili terganggu. Itu bisa lihat akarnya vanili seperti ini kan. Nah, itu aja sebenarnya sangat simpel karena vanili ini adalah sejenis anggrek. Ibu-ibu, bapak-bapak yang senang anggrek ngapain tanam anggrek? Tanam aja anggrek vanili. Satu dapat dapat buahnya kita jual. Sulurnya juga kita bisa jual. Vanili ini bukan buahnya saja kita jual, sulurnya juga kita bisa jual. Bahkan di tempat ini dengan 2 are ini tanaman 400 pohon kita sudah mulai dari proses awal pembuatan tempat ini itu hasil 40 juta sudah hampir sekitar berapa 35 juta sudah kembali. Ini belum keluar buah, ini baru sulur. Nanti kalau buahnya lagi beda, Mas.